Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau dedikasikan pagi hari ini hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, pimpin kami. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu dan kami perlu kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami merindukan Kau memenuhi kami, mengubahkan kami. Siang hari ini Tuhan, kami berserah penuh kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu biar hikmat dan pengertian-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu dan saya berdoa apa yang kita pelajarin mengubahkan yang di dalam kita. Karena Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan. Kalau hidupmu nggak disetir dengan tujuan Tuhan, kamu disetir dengan tujuan hidupmu sendiri, ujungnya ngawur, rusak, liar. Dan seringkali di tengah jalan ketika mengalami proses pembentukan kamu putus asa. Berapa banyak orang seringkali putus asa ketika mengalami proses peremukan yang terjadi, karena dia tidak bisa melihat janji Tuhan dalam hidupnya, yang dilihat adalah persoalan dan masalahnya. Karena sepanjang hidup kita tinggal di muka bumi ini, kita harus menggenapi apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan setiap orang itu masing-masing berbeda. Dan harusnya hidup kita disetir dengan tujuan Tuhan. Makanya setiap orang itu punya maksud dan tujuan ilahi. Karena kita diciptakan handmade. Tidak pernah ada yang menyamain kita. Lihat sidik jarimu, tidak akan pernah ada yang sama. Orang yang pernah hidup, orang yang pernah meninggal, orang yang hidup hari ini, dan orang yang hidup yang akan datang, tidak akan pernah ada yang sama. Artinya kita diciptakan handmade dengan tujuan ilahi. Dan kita harus ngerti itu. Kita diciptakan tujuannya untuk apa? Kalau hidupmu nggak ngerti tujuan Tuhan, dan kau hidup maumu sendiri, kamu jalanin maumu sendiri, ketika ngalami hal yang tidak enak, banyak orang putus asa, stres. Kenapa banyak orang bunuh diri? 1 bulan yang lalu saya di Surabaya hampir sebulan. Dalam 2 minggu pertama itu banyak orang bunuh diri loh. Kenapa orang bunuh diri? Karena tidak tahu tujuan hidupnya apa. Ketika menghadapi tekanan, himpitan, persoalan, putus asa. Yang dilihat masalahnya, bukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi hari ini tidak enak pun, Tuhan punya maksud dan tujuan. Karena di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang besar, membuat rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Amin. Karena Alkitab katakan, my people perish without vision. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Di Amsal 29:18, di terjemahan bahasa Inggrisnya powerful sekali. Where there is no vision, my people perish. Kalau tidak disetir dengan tujuan Tuhan, hidupmu binasa loh, rusak, liar loh, jalan maumu sendiri loh. Visi itu artinya tujuan Tuhan yang ditetapkan dalam hidupmu. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang ditaruh di dalam hidupmu, dan kita harus genapin sampai akhir hidup kita. Ingat, kitab Matius katakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendakku. This vision, visi Tuhan. Kalau kita jalan ngikutin kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kitab Korintus katakan kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory, diubahkan semakin hari semakin powerful. Memiliki hikmat, memiliki pengaruh, memiliki otoritas. Hidupmu memiliki dampak yang powerful. Makanya perjalanan kekristenan yang sejati itu diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan hidupnya tambah memble, stres, bingung, kacau, kelakuannya kayak setan, mulutnya tambah jahat. Tidak mungkin. Orang yang berjalan sama Tuhan, kelakuannya diubahkan, hidupnya diubahkan, semakin ngerti isi hati Tuhan, berjalan dalam ketetapannya, hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Kalian yang masih muda ini, kalau saya pingin diizinkan, saya pingin kembali umur sekitar belasan tahun. Saya kenal Tuhan waktu umur belasan tahun, dan saya kejar Tuhan sampai hari ini. Tapi itu pun saya kejar, saya cintai Tuhan, masih banyak waktu yang lolos, banyak waktu yang terbuang sia-sia.
Kalau saya pingin ngulang, saya pingin umur lebih muda dan saya pakai waktu saya lebih berguna, lebih bermanfaat. Pingin nyenengin hati Tuhan, pingin membangun keintiman dengan Tuhan. Saya pingin tambah hari, tambah urapan, tambah penuh hikmat, tambah penuh pengertian. Tapi banyak orang habiskan waktunya jalanin hidupnya, jalanin keinginannya sendiri, sehingga hidupnya tidak disetir dengan tujuan Tuhan, berakhir pada kebinasaan. Hidup hanya jalanin hidup, nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia bangun pagi, sarapan, minum kopi, nonton TV, mandi, terus berangkat kerja, pulang kerja mungkin ngopi, makan, sarapan, terus tidur lagi, berulang terus seperti itu. Seperti hamster yang taruh di putaran roda itu berputar terus, nggak tahu tujuannya. Hidup kita punya tujuan Tuhan yang ilahi loh. Dan engkau meski kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu loh. Kalau engkau nggak membangun keintimanmu, engkau nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kekristenan hanya sekedar kekristenan, pelayanan hanya sekedar pelayanan, ibadah hanya sekedar ibadah, tapi hidupmu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Tuhan mau hidup kita berubah, semakin menyerupai Dia, semakin disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Kalau didapatin orang-orang seperti itu, Tuhan mau lakukan sesuatu yang ilahi. Tuhan yang limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas. Berapa banyak orang hanya menjalankan rutinitas hidupnya tanpa disetir dengan tujuan Tuhan. Kalian masih muda, jangan buang waktumu sia-sia. Miliki keintiman dan kehidupan yang takut akan Tuhan. Dedikasikan dan kembangkan kapasitasmu. Semakin punya kapasitas, semakin punya otoritas, semakin punya power. Jangan hanya berhenti hanya sekedar bermain keyboard. Kembangkan kapasitas itu. Belajar terus. Kalian masih muda, banyak belajar. Karena siapa yang memiliki kapasitas yang lebih besar, Tuhan akan percayakan lebih besar. Ada orang yang dipercayakan satu nggak diapa-apain dan nggak akan jadi apa-apa. Dipercayakan dua, dikembangkan jadi 4, yang 5 jadi 10. Justru yang satu nggak punya apa-apa tadi, nggak bisa diapa-apain, disuruh kasih yang lebih besar. Artinya semakin besar kapasitasmu, Tuhan semakin akan percayakan lebih besar. Karena prinsipnya kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih powerful. Amin. Saya sampai hari ini belajar terus setiap hari. Saya belajar firman, saya renungkan firman, saya duduk diam di kaki Tuhan, saya puasa. Saya pingin dipercayakan yang lebih besar lagi sepanjang umur hidup saya. Sampai hari ini Tuhan percayakan umur sama hidup saya. Saya mau pakai waktu yang ada hanya untuk nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Karena tujuan hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Mau ngapain? Mau ngejar apa? Karena suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita harus mempertanggungjawabkan dari semua apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama tinggal di muka bumi ini. Dan saya berdoa kita semuanya didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan, jadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan setiap apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kalau engkau nggak ngerti ini, hidupmu biasa aja, nggak ada pengejaran apapun, jalani hidup biasa saja. Tapi kalian pengen jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan model apa yang kamu pengen kerjakan? Hamba Tuhan yang model kayak apa yang kamu pengen alami? Pengaruh seperti apa yang kamu pengen alami? Oh, dimulainya hari ini loh. Keputusanmu hari ini akan mengubahkan banyak hal loh. Engkau pengen dipercayakan yang besar, engkau setia dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Jalan, kembangkan kapasitasmu. Tuhan ingin memberkatin kita dengan kapasitas yang gede sekali, pengaruh yang gede, otoritas yang gede, berkat yang besar, urapan yang besar. Tapi seringkali tidak didapatin wadah yang besar dalam diri kita, karena kita sering mencukupkan dengan apa yang kita miliki, mencukupkan diri dengan pencapaian kita yang kita alami hari ini. Tidak heran orang Kristen bertahun-tahun duduk di gereja, pelayanan di gereja, tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah ngapa-ngapain. Justru ngadepin masalah stres, bingung, kacau. Karena hidupnya disetir dengan tujuannya sendiri, bukan disetir dengan tujuan Tuhan. Kamu disetir dengan tujuan Tuhan, kamu akan capai apa yang Tuhan mau. Ingat apa yang dilalami oleh Yusuf. Waktu masih muda sekali, dia dapat penglihatan. Di suatu hari, semuanya akan tunduk kepada dia. Dan apa yang dialami? Ngalami hal yang gak enak. Untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu selalu dibawa dalam perjalanan-perjalanan yang gak enak. Tujuannya meremukkan yang di dalam kita, mengubahkan seperti
seperti yang Dia mau. Supaya ketika kita di atas nanti, ketika kita mengalami promosi, tidak pernah limbung, tidak pernah jatuh, tidak pernah fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada tujuan Tuhan. Tapi berapa banyak orang nggak menang dalam area ini, sehingga ketika dipromosi lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, hancur dan jatuh di dalam dosa. Kita mau didapatin ketika Tuhan bawa kita ke tempat yang tinggi, kita tetap stabil, tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dimulainya lewat proses yang terjadi dalam hidupmu, untuk ngorek, untuk mencabut semua kejahatan yang di dalam diri kita. Yusuf, setelah dia dapat mimpi langsung, saudara-saudaranya ngiri loh, cemplungin sumur, dijual, difitnah, penjara. Butuh proses yang lama, kurang lebih 13 tahun. Untuk penggenapan Tuhan terjadi dalam hidupmu dibutuhkan waktunya Tuhan, bukan waktumu sendiri. Daud diurapi umur 16 tahun, dia menjadi raja umur 30 tahun. Setelah diurapi, langsung dia motong kepalanya Goliat. Jadi mantunya raja, wah dekat dengan kerajaan, dekat tahta kerajaan ini. Mungkin langsung digenapi jadi raja nih aku. Ternyata caranya Tuhan berbeda dengan caranya Daud. Dibutuhkan waktu yang lama. Bahkan mertuanya sendiri kejar. Bahkan seluruh tentara Israel mau kejar, mau bantai dia loh, mau bunuh dia loh. Itu membuat permukaan-permukaan yang di dalamnya diubahkan menjadi raja yang kuat, raja yang powerful. Yusuf, dia tahu suatu hari dia akan jadi pemimpin yang besar. Seorang orang akan tunduk kepada dia. Makanya dia mempersiapkan diri. Dan saya percaya ketika Yusuf di penjara, dia menantikan penggenapan janji itu. Kapan janji digenapin, kapan mimpi itu akan digenapi. Dia mempersiapkan diri. Suatu hari dia dipanggil raja. Dia tidak pakai jambang, rambut yang kumel. Pasti dia mempersiapkan dirinya yang terbaik. Daud pun dia tahu suatu hari menjadi raja. Pasti dia mempersiapkan dirinya, sikapnya, tindakannya, kelakuannya tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tidak heran dia menjadi raja yang masyhur sampai hari ini. Kita belajar banyak dari Raja Daud. Dan di ujung kehidupannya dia menjadi the man after my own heart. Di Kisah Para Rasul dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Karena apa? Bisa dipercaya. Hidupmu hari ini tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu apa tidak? Atau kamu hanya menjalankan hidup biasa saja? Kalau kamu ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu akan kejar itu loh. Apapun, berapapun harganya. Suatu hari saya, waktu itu di Bali, saya tahun 96 masih setengah bertobat waktu itu. Ada hamba Tuhan dari Australia, saya ditumpangi tangan rebah pertama kali, dan hamba Tuhan itu nubuat sama saya suatu hari kok jadi hamba Tuhan yang akan memberkati, akan kemana-mana jadi berkat bagi banyak orang dan lain sebagainya. Tahun 96 saya pegang itu. Tahun 97 saya mulai bertobat. Tahun 96 akhir saya mulai bertobat, saya belajar, dan saya jadi hamba Tuhan tahun 98 akhir 99. Dan Tuhan utus ke Jakarta. Tidak langsung digenapi, butuh waktu yang lama. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Tahu nggak digenapinya kapan? 2021 bulan Juni. Mulai orang banyak kenal saya. Sampai hari ini dibutuhkan proses peremukan kematian daging. Di akhir zaman akan terjadi percepatan ilahi. Penuai akan berjalan bersama dengan pembajak. Akan terjadi percepatan ilahi. Semakin kamu ngerti apa yang Tuhan mau, semakin kamu nempel dengan apa yang Tuhan mau, percepatan terjadi dalam hidupmu. Nurut saja apa yang Tuhan mau, ngikut saja apa yang Tuhan inginkan. Tiba-tiba kau akan mengalami promosi, percepatan yang powerful, pemulihan yang powerful. Gak perlu nunggu lama seperti saya. Kenapa saya nunggu lama? Karena ini bebal, dablek, ngeyelan, keras kepala. Makanya harus diremukkan seremuk-remuknya supaya gak meninggikan diri. Karena ini bukan siapa-siapa. Harus diremukkan dulu. Dulunya ngeyel, dablek, ngelawan terus. Makanya butuh waktu yang lama. Semakin kamu memiliki hati yang lembut mau dibentuk, semakin percepatan itu akan terjadi. Jadi sejak saya kenal Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya bangun kintiman setiap hari. Saya belajar firman setiap hari, bukan untuk ngutbahin Bapak Ibu. Saya belajar firman, saya kasih makan manusia rohani saya. Saya belajar firman, saya mau jalan hidup saya sesuai dengan firman, ketetapan firman. Enak apa? Gak enak. Apa yang dialami? Proses demi proses, permukaan demi permukaan. Kita bangun usaha bangkrut, babak belur, utang banyak, pernah ngalami. Saya sakit hampir mati, pernah ngalami. Lumpuh, gak bisa jalan 11 hari, pernah ngalami. Semuanya pernah ngalami.
Dan itu membuat yang di dalam ini diubahkan Tuhan. Karena kita seringkali merasa paling benar dan merasa jalan kita paling kudus, suci, tak bercacat celah, dan kita sering hantam orang lain semau kita sendiri. Kita pikir kita yang paling berkenan dan paling ngerti segala sesuatu, merasa paling hebat, dan itu harus dimatikan. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah ngalamin apa-apa dalam hidup. Dari tahun ke tahun engkau akan tetap sama. Jadi orang Kristen duduk di gereja bertahun-tahun, setiap hari ngonselingin orang. Ada yang umur 40, 50, 60, 70, dan mereka masih trouble terus hidupnya. Kenapa? Karena nggak hidupin firman. Dia datang ke gereja hanya dengerin khotbah, pulang dari gereja lupa dengan khotbahnya pendeta, ada sibuk mikirin makanan. Terus hari Senin sampai hari Sabtu sibuk ngurusin pekerjaan, ngurusin masalahnya. Harusnya orang Kristen ketika ngadepin masalah dan persoalan tahu pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana, harus ngapain. Dan semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin saya dekat sama Pak Rupel, semakin saya tahu apa yang di dalam hatinya, apa yang dikerjakan, apa tujuan hidupnya. Sama dengan hidupmu, kalau engkau dekat membangun keintiman dengan Tuhan, engkau semakin ngerti tujuan Tuhan dalam hidup. Amin. Sekarang kita lihat di Titus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tuhan didik kita dengan banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Makanya kalau terjadi apapun hal yang gak enak dalam hidupmu, bersyukur. Katakan bersyukur. Thank you, bilang. Tapi kenyataannya ketika Tuhan mendidik kita, caranya Tuhan mendidik kita selalu pakai orang lain di sekitar hidup kita, yang selalu bersinggungan dengan hidup kita. Dan anehnya kita seringkali membela diri dan nyalain orang lain semau kita sendiri, dan kita teriak-teriak semau kita sendiri. Pernah ngalami seperti itu? Kalau kamu sedang dididik Tuhan, diproses Tuhan, dan kamu merasa dirimu benar, nggak mau koreksi hatimu, kamu keras kepala, nggak mau terima masukan, jangan pernah berharap hidupmu mau dipercayakan lebih besar lagi. Dari tahun ke tahun kamu akan tetap sama. Yang tetap sama itu Yesus, kita yang harus berubah setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Caranya Tuhan merubah kita lewat didikan, supaya kita meninggalkan kefasikan. Semakin kita tinggalkan kefasikan, kita semakin tidak mau mengingini hal duniawi. Karena tujuan kita hanya nyenengin hati Tuhan. Kalau kamu ini pernah jatuh cinta, kalau kamu jatuh cinta, kita pernah jatuh cinta sama seseorang, kita nggak mau nyakitin dia, bahkan kita nggak mau ngomong kasar. Saya sangat mencintai istri saya kondisinya sekarang sakit, nggak bisa jalan udah hampir 2 minggu karena kena minyak panas di kakinya. Tiap hari saya urusin, tiap hari saya siapin makan, saya lakukan yang terbaik. Sampai hari ini saya belajar setia, saya mengasihi dan semakin tambah hari tambah cinta sama istri saya. Saya nggak pingin ngomong kasar, saya nggak pingin melukai hatinya. Kenapa? Karena saya mengasihi. Kalau hidupmu mengasihi Tuhan lewat tindakan dan kelakuanmu, engkau nggak pingin nyakitin hati Tuhan dalam hal apapun. Kamu ngomong cinta Tuhan di gereja, tapi di luar gereja mulutmu kasar, kelakuanmu busuk, diam-diam kamu melakukan kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cintamu palsu sama Tuhan. Jangan dikira Tuhan nggak ngerti. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat sampai kedalaman batin kita kok. Makanya tadi yang dinyanyikan, ujilah aku, cobalah aku, supaya ngapain? Didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Ini yang penting. Tuhan selalu urusin yang di dalam hati kita ini loh. Tuhan gak terlalu pusing dengan penampilan fisik kita. Buat apa penampilan fisik kelihatan keren, kelihatan cantik, kelihatan ganteng, tapi yang di dalammu busuk, bejat, dan jahatnya bukan main. Tuhan selalu urusin yang di dalam kita, supaya sejalan dengan Dia, supaya rencananya digenapi melalui hidup kita. Semakin kita nurut, rencananya akan semakin digenapi. Semakin digenapi, hidupmu akan semakin memiliki pengaruh. Jadi orang Kristen itu tambah hari tambah ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, engkau semakin penting menurut kerajaan Allah. Karena melalui hidupmu akan banyak orang diubahkan. Karena melalui hidupmu akan banyak orang diberkati. Karena melalui tanganmu banyak orang kamu akan beri makan. Katakan amin. Jalan sama Tuhan semakin powerful dampaknya. Kamu jalan maumu sendiri, tambah melarat, tambah miskin, tambah menderita. Karena Tuhan mau rencananya begitu
powerful. Makanya Tuhan, jalan sama Tuhan, Tuhan akan didik untuk kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Semakin real manifestasi Tuhan dalam hidupmu, semakin orang bisa melihat Tuhan yang manifestasi lewat tindakanmu, sikapmu, dan perbuatanmu, makin banyak orang diberkati. Amin. Kenapa Tuhan mau hati kita? Kenapa kita meski menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau bertahta sepenuhnya di dalam dirimu. Ketika Dia bertahta, Dia akan ngontrol hidupmu. Orang yang hidup dipimpin Roh artinya orang yang mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap keinginan-keinginan duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Harus mati. Enak apa enggak? Enggak enak. Dan proses kematian itu melalui jalan pendidikan, sekolah Roh Kudus, sekolah padang gurun, engkau semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Saya punya kelemahan, Bapak mungkin punya kelemahan yang berbeda, kalian juga punya kelemahan yang berbeda. Dan kelemahanmu harus engkau taklukkan, dan engkau harus menang di hadapan Tuhan. Kalau kelemahanmu kamu gak taklukkan, kelemahanmu itu akan membuat kamu diseret kembali oleh setan ke manusia yang lama, dan tujuannya gagal. Tujuan setan untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau rencana yang besar, tapi setan pun juga pingin kamu mengalami kegagalan. Berapa banyak orang merasa dirinya tidak berharga, orang merasa hampa, orang merasa bingung, bangun tidur stres, pusing, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Beberapa orang rasanya hampa dengan akhirnya menutupi kehampaannya dengan hobinya mancing, hobinya dengan mobil, hobinya dengan naik gunung, mungkin berburu di hutan dan lain sebagainya, menutupin kehampaan. Kehampaan dan kekosongan kita itu nggak bisa ditutupin oleh apapun. Di dalam diri kita ada sebuah ruang kosong, dan ruang kosong itu hanya bisa dipenuhi dengan pribadi Tuhan. Maka engkau akan mengalami kepuasan. Kalau kekosongan itu mengontrol dan mengendalikan hidupmu, ada beberapa orang dikontrol, dikendalikan oleh hawa nafsu seksnya, sehingga dia melakukan free sex, hubungan di luar nikah begitu rupa. Dia pikir itu membuat damai di dalam hatinya, dan ternyata setelah melakukan kosong. Ada beberapa orang pingin menghibur dirinya dengan nonton di bioskop, ternyata hanya sementara. Setelah keluar dari gedung bioskop, hampa lagi. Karena apa? Dia tidak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kamu ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu? Begitu bermakna dan berartinya hidupmu. Karena akan banyak orang diubahkan melalui hidupmu, akan banyak orang diubahkan, disembuhkan, dilawat Tuhan, dan banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan melalui hidupmu. Kalau engkau mulai hari ini memberi dirimu jalan sama Tuhan, mendedikasikan hatimu jalan sama Tuhan, dan Tuhan akan didik kamu dengan caranya yang ajaib. Pramuka namanya. Makanya orang Kristen harus ngerti tujuan Tuhan. Orang Kristen harus ngerti firman. Orang Kristen harus membangun keintiman. Inti dari semua khotbah saya adalah membangun keintiman dengan Roh Kudus setiap hari kok. Itu dasarnya. Itu yang akan membuat kita ini kuat, kokoh, berjalan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kamu tambah powerful. Kamu jadi hamba Tuhan pun, hamba Tuhan yang berbeda dari orang lain. Kamu memiliki kuasa dan otoritas. Kamu memiliki pewahyuan yang berbeda. Kamu memiliki pengurapan yang berbeda. Dampakmu semakin besar. Apalagi para hamba Tuhan, engkau butuh pengurapan. Tanpa pengurapan, nothing. Daging, just flesh. Perbuatan daging tidak akan menghasilkan apa-apa. Amin. Nempel sama Tuhan, dan kita akan melihat perjalanan hidup kita akan diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sekarang kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-27 dari ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri depan Imam Eleazar
dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan di atas titahnya mereka akan masuk, ia berserta semua orang Israel, segenap umat itu. Dari 18 kita lompat ke 23 ya nanti ya. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepada perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Yosua terima delegasi untuk melakukan apa yang Musa harus kerjakan, melanjutkan. Yosua harus melanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau tidak, rencana Tuhan tidak digenapi atas orang Israel. Tuhan punya rencana atas bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu diablek, ngeyelan, keras kepalanya luar biasa, Tuhan mau janji bangsa Israel dari perbudakan dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Tapi lewat perjalanan itu Tuhan kirim Musa. Bangsa Israel masih memberontak kepada Musa, dan mereka akhirnya binasa semuanya. Dan Musa pun tidak mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Dia nggak masuk tanah perjanjian karena dia bikin kesalahan. Dia suruh nunjuk batu itu, dia pukul karena emosi dan marah. Kita pernah bahas waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan ngomong, kamu nggak akan masuk tanah perjanjian, dan harus diberikan kepada generasi yang lain. Tapi bangsa itu hampir semuanya, hanya kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian, dan sisanya mati di padang gurun, dan tersisa generasi di bawah 20 tahun. Dan tetap rencananya harus digenapi. Dengerin baik-baik ya. Kalau kamu nggak jalan seperti yang Tuhan mau, kamu jalan ngikutin maumu sendiri, kamu hidup maumu sendiri, harusnya kamu terima jatah itu. Jatah itu bisa diberikan kepada orang lain, karena masih banyak orang yang lebih setia, banyak orang yang ngantri menggantikan posisimu. Makanya kita harus didapatin setia, jalan sama Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Kamu hari ini duduk di bangku ini, minggu besok kamu nggak datang, bangku itu didudukin orang lain. Tuhan mau kerjakan secara kontinu apa yang dijanjikannya. Kalau kamu nggak bersedia, masih banyak orang yang lebih available. Makanya mendedikasikan hati, memberi hidup sepenuhnya, nurut apa yang Tuhan mau, nurut apa yang Tuhan inginkan. Baik Ibu, saudara yang terkasih, dengerin baik-baik. Tuhan mau kita berjalan tepat seperti yang Dia mau. Ketika kita meleset dari tujuan Tuhan, dosa itu sebenarnya meleset dari tujuan Tuhan. Kalau kamu meleset dengan tujuan Tuhan, kamu nggak didapatin setia, ujungnya Tuhan gantikan. Ingat dengan apa yang terjadi oleh keluarganya Saul. Harusnya Saul ini memerintah seluruh keturunannya mewarisin tahta di Israel. Tapi apa yang dilakukan Saul, dia tidak setia, tidak bisa didapatin, dipercaya. Instan di Kisah Para Rasul dikatakan, instan ketika Tuhan menolak Saul, langsung surga mengangkat Daud menjadi penggantinya. Kamu nggak bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan gantikan orang lain. Makanya penting sekali untuk berjalan dalam kesetiaan, hidup benar dan takut akan Tuhan. Semakin kamu bisa dipercaya, prinsip kerajaan Allah Tuhan akan tambahkan kepadamu. Setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan. Miliki kemurnian hati dan kesetiaan, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan, mendedikasikan hati sepenuhnya di hadapan. Kalau didapatin nggak benar, cepat bertobat dan berubah. Karena nggak ada orang manusia sempurna. Kita seringkali bikin kesalahan dan pelanggaran, cepat berubah, cepat balik sama Tuhan, karena rencananya akan diganti. Semakin kamu ngotot jalan mau sendiri, Tuhan akan kirim penggantinya yang lain. Ternyata Musa bikin kesalahan yang fatal dan akhirnya nggak masuk tanah perjanjian. Harun pun nggak masuk tanah perjanjian. Harus rencananya Tuhan digenapi melalui Yosua. Dan ketika Yosua dapat mandat ini, apa yang terjadi di Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai 7. Perhatikan baik-baik. Setelah dia dapat otoritas datangnya daripada Tuhan itu sendiri, Yosua meresponinya dengan baik.
Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa kau disuruh kuatkan dan teguhkan? Karena menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya akan banyak tantangan. Sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu, banyak tantangan. Tidak akan mudah perjalanan hidupmu. Engkau harus mengalami, kadang berjalan di pinggir jurang, jalannya licin dan terjal. Kamu nggak hati-hati akan terpeleset jatuh. Tahu nggak kenapa khotbah saya terkenal pengkhotbah yang keras sekali loh. Seringkali khotbah saya nyakitin telinga, bikin orang tersinggung. Dengerin baik-baik, kenapa saya khotbahnya seringkali keras? Perkataan khotbah saya itu hanya sebesar kata-kata, hanya sekedar kata-kata, firman yang pakai intonasi yang tajam. Tapi dalam praktek hidupmu, kamu akan menghadapi setan yang lebih sadis, setan lebih kejam, akan nyeret kamu, menghancurkan hidup. Ngerti apa enggak ini? Makanya kita harus komitmen hidup benaran, hidup takut akan Tuhan. Perhatikan ya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini keluar dan dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka dan memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ada bagian. Nanti lihat perjalanannya Yosua ketika dia pertama kali yang dihadapin musuh yang kuat, kota yang kuat, tapi dia menaklukkannya. Di kota Ai dia ngalami trouble, terus ngalami tantangan demi tantangan, dan ujungnya ngalami kemenangan. Karena apa? Hatinya terpaut dengan Tuhan. Kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kata kitab Yohanes, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupmu akan hancur. Tidak heran orang yang fokus pada dirinya sendiri menjadi sombong, belagu, keras kepala. Angkuhnya bukan main. Merasa dirinya tahu segala sesuatu, padahal hidupnya bejat, busuk, dan jahat sekali. Kita butuh Tuhan, artinya kita merendahkan hati kita. Kita dedikasikan hati kita dan hidup kita sepenuhnya untuk nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita hanya pingin nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Bagaimana kamu menyenengin hati Tuhan? Dengan pelayanan? Bukan. Pelayanan, dengerin kalian yang muda-muda ini, pelayanan pekerjaan Tuhan itu dilahirkan karena engkau melayani Tuhan. Melayani Tuhan di kamar doamu, bangun keintimanmu dengan Tuhan, baru Tuhan akan percayakan pelayanan pekerjaannya. Kalau pelayanan itu diciptakan, akhirnya daging. Tidak heran di gereja saling sikut, saling injak, saling iri-irian, saling menjatuhkan. Sesama pendeta menjatuhkan, sesama pelayan Tuhan menjatuhkan, saling jegal-jegalan, gak jauh beda dengan orang dunia. Kenapa? Karena dia fokusnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini apa yang saya kerjakan, apa yang kita kerjakan hari ini, melayani pekerjaan Tuhan. Harusnya pelayanan pekerjaan Tuhan itu dihasilkannya karena kita melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan pekerjaannya. Kalau kita ngejar hanya pelayanan yang dapat pujian, dapat pengakuan orang,
lelah dan capek gitu. Wong tujuan kita nyenengin hati Tuhan, lihat sikap, tindakan, dan perbuatanmu kok. Kita pengen nyenengin Tuhan lewat kelakuan, sikap, dan tindakan kita setiap hari 24 jam sehari kok. Makanya kita Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Hitung hari-hari ngapain? Supaya hidupmu begitu bermakna, membangun keintimanmu dengan Tuhan, semakin memiliki kedalaman keintiman dan hidup dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Amin. Kamu hidup disetir dengan tujuan Tuhan. Saya setelah dari Bali ke Jakarta, nggak ada yang saya kenal. 4 tahun pertama saya di Sawangan Depok, kerjaan saya ngepel, saya membersihin tai anjing. Siangnya, sorenya, mulai matahari mulai teduh, saya di belakang ada tanah 3000 meter, saya tanamin singkong, saya tanamin pisang, saya tanamin terong ya. Bertahun-tahun saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya akan bakal jadi seperti apa, jadi hamba Tuhan modelnya kayak apa. Tapi setiap hari saya bangun keintiman, setiap hari saya lakukan, mata saya fokusnya kepada tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya pegang apa yang dinubuatkan lewat hamba Tuhan itu. Suatu hari aku akan capai ke sana. Apakah saya hanya duduk manis, tidur-tiduran nyantai? Tidak, saya lakukan bagian saya. Saya kembangkan kapasitas saya. Saya tunggu momentumnya itu. 2010, 2015, 2020, 2017 sampai 2021 malah bangkrut bangun bisnis. Ternyata bulan Juni 2021 Tuhan mulai angkat. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkan keinginan daging. Semakin kamu nurut, kamu disetir dengan tujuan Tuhan. Saya ketika mengalami masa-masa sulit itu, saya fokus suatu hari saya akan jadi hamba Tuhan yang akan dikenal banyak orang. Kata-kata saya akan mengubahkan banyak orang. Urapan saya semakin powerful. Dan ternyata digenapi dalam hidup saya. Kamu pingin apa dalam hidupmu? Tuhan ngomong apa dalam hidupmu? Kejar dan pegang itu. Jadi pengusaha yang model apa? Jadi penjual asuransi yang biasa saja, atau kamu menjadi orang yang top leader yang top, penghasilan yang terbaik. Jadi pemain keyboard, jadi hamba Tuhan. Jadi apapun lah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan yang terbaik. Kalau kamu ngerti tujuan Tuhan, Tuhan panggil apa dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah males sedetik pun. Kamu nggak akan pernah stres. Kamu nggak akan pernah putus asa sekalipun tidak ada pengharapan. Berkali-kali Tuhan bawa saya loh. Memang diizinkan itu. Seakan-akan besok sudah selesai hidup saya. Nggak ada pengharapan. Nggak ada masa depan. Berkali-kali itu. Di awal-awal tahun 2000-an. Ngalami masa-masa yang ruwet sekali. Dan ternyata itu diizinkan membuat saya semakin powerful. Kuat loh. Saya nggak fokus pada masalahnya. Saya fokus dengan tujuan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen stres, bingung, pingin bunuh diri, pingin mati. Rugi dia, pisang goreng masih enak kok. Makanan lebih enak kok, ngapain mati? Kenapa orang bisa stres? Karena dia nggak ngerti bagaimana caranya Tuhan bekerja. Dia pikir orang yang ngadepin masalahnya cepat selesai dengan caranya. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda untuk jalanin hidup kita loh. Nyetir hidup kita. Kita ngikutin maunya Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita akan diubahkan semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau bicara apa dalam hidupmu hari ini? Tuhan pingin apa? Kamu masih muda pingin jadi hamba Tuhan yang model apa hari ini? Dimulainya dengan bangun keintimanmu. Apalagi anak-anak muda ini, waktumu lebih banyak kok. Luangkan waktu 3, 4 jam, 5 jam duduk diam di kaki Tuhan. Sembah Dia, dedikasikan hidupmu sama Tuhan. Timi sering saya bilangin dari awal itu. Minimal kamu berdoa 3 jam, 4 jam setiap hari. Baru urapan, hikmat, pengertian powerful. Pengaruhmu tambah powerful. Jadi belajar main keyboard setiap hari kamu harus pegang keyboard minimal 4 jam. Lama-lama ahli nggak? Mahir nggak? Suatu hari kamu punya sekolah musik. Bahkan kamu bisa bikin konser musik. Powerful. Tidak hanya berhenti sampai situ. Permainanmu penuh pengurapan. Sampai hari ini pun saya belajar mempertajam diri saya loh. Belajar firman setiap hari. Hidup ngikutin apa yang Tuhan mau. Supaya perjalanan hidup kita dibuat berhasil dan beruntung. Kalau Tuhan menyertaimu, kamu sudah diproses, dibentuk, dan mengalami kemenangan. Apa saja yang dipegang tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Ketika kamu nyanyi, Tuhan ikut menyanyi sama kamu. Ketika kamu berkhotbah, Tuhan ikut berkhotbah melalui kata-katamu. Tembus sampai kedalaman batin seseorang dan mengubahkan orang.
ketika kamu mengerjakan segala sesuatu yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan punya rencana yang besar yang secara ilahi akan digenapi. Masing-masing setiap orang berbeda. Kejar itu sampai hari ini. Dan Tuhan akan nyatakan kuasa dan otoritas yang powerful. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini tembus sampai kedalaman batinmu dan mengubahkan hidupmu. Jadi orang yang mendedikasikan hati dan sepenuhnya di hadapan. Bangkit berdiri sama-sama. Aku berdoa Tuhan, aku mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi firman. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan hatinya, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, berjalan dengan tujuan Tuhan sampai garis akhirnya didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami mau dedikasikan sepenuhnya hidup kami untuk nyenengin hati-Mu saja. Pimpin, urapi, kuasai, dan Roh Kudus Engkau pegang tangan kami berjalan dari kemenangan satu ke kemenangan yang lain, hidup dari kebenaran satu ke kebenaran yang semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan aku berdoa setiap orang yang ikut ibadah ini diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan bicara, Tuhan urapi, anugerah kemurahan terjadi atas hidup mereka. Pimpin, ajarin mereka, pimpin mereka, kuasain hidupnya, bawa terus berjalan dalam pusat kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa untuk orang yang ibadah online, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, anugerah kemurahan-Mu saja yang terjadi. Tuhan limpahi dalam anugerah kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkatin Tuhan, katakan amin. And God bless you.